warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar-kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali, perkenalkan saya Isma Nur Andini akan memandu acara pada hari ini. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Cantik dan Mas Ganteng yang ada di depan saya ini, Kak Syifa dan Kak Sevia. Bisa diperkenalkan ke teman-teman yang ada di rumah, Kak? Oke, jadi perkenalkan, nama saya Sevia Familia. Saya dari Prodi Pendidikan Informatika Angkatan 20. Dan saya Sifaun Bagus Ardiansa, bisa dipanggil Sifaun, dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Angkatan 20. Nah, teman-teman yang ada di rumah, untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri ada beberapa seleksi, yaitu ada SNMPTN, SBMPTN, SPAN PTKIN, dan jalur mandiri. Nah, untuk Kak Sevia ini itu berhasil lolos di jalur seleksi SNMPTN. Mau tanya nih, Kak, SNMPTN itu apa sih, Kak? Jadi kalau dari singkatannya sendiri, SNMPTN itu merupakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi menggunakan nilai rapor dan juga prestasi akademik. Jadi apa sih? Tidak menggunakan tes ataupun ujian apapun. Dan SNMPTN ini sendiri merupakan jalur seleksi nasional yang dibuka pertama kali untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Baru nanti setelahnya menyusul SBMPTN dan juga jalur mandiri. Oke, Kak, untuk persyaratan seleksi SNMPTN sendiri itu seperti apa? Berdasarkan peraturan SNMPTN tahun 2021, jadi mereka yang berhak mendaftarkan diri sebagai peserta SNMPTN yaitu adalah siswa-siswi SMA, MA, atau SMK yang cenderung memiliki prestasi yang unggul dan juga memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN yang sudah terdaftar di PDSS. Dan untuk mengecek NISN ini sendiri bisa dicek di laman atau website NISN. Dan juga nanti misal ada ketidakcocokan antara nomor NISN dan juga yang ada di website, bisa langsung sesegera mungkin dikonsultasikan atau kita koordinasikan ke guru BK di masing-masing sekolah. Selanjutnya mempunyai nilai rapor dari semester 1 sampai dengan 5. Ini untuk SMA, MA, SMK yang masa belajarnya itu 3 tahun, dan juga nilai rapor dari semester 1 sampai dengan 7 untuk SMK yang masa belajarnya 4 tahun. Dan juga selanjutnya memiliki prestasi akademik dan juga memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing PTN. Tapi perlu kita garis bawahi juga bahwasanya tidak semua siswa itu bisa mendaftarkan diri sebagai peserta SNMPTN. Karena apa? Karena jumlah siswa di setiap sekolahnya itu dibatasi berdasarkan akreditasi sekolahnya. Jadi gini, untuk sekolah yang akreditasinya A, mereka bisa mendaftarkan maksimal 40% jumlah siswanya. Untuk sekolah yang akreditasinya B, mereka bisa mendaftarkan sekitar 25% siswanya. Dan untuk sekolah dengan akreditasi C, mereka hanya bisa mendaftarkan sekitar 5% jumlah siswanya. Jadi seperti itu, Mbak. Lalu untuk alur pendaftarannya sendiri itu seperti apa, Kak? Menurut pengalaman Kak Sevia nih? Jadi gini ya, kita cerita santai aja. Dulu banget itu sebelum adanya ujian nasional, kita sempat diberikan pengumuman oleh guru bahwasanya siapa yang ingin kuliah atau minat kuliah nanti akan diberikan pengarahan melalui jalur seleksi SNMPTN ini. Nah, yang pertama tentunya kita harus menyiapkan syarat-syaratnya terlebih dahulu seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Selanjutnya nanti untuk pengisian data dirinya, semuanya itu bisa masuk di laman SNMPTN. Dan biasanya juga untuk daftar di SNMPTN ini, untuk mengisi data-datanya semuanya itu biasanya akan diberikan pengarahan oleh guru. Jadi tidak perlu khawatir karena biasanya guru tidak akan lepas tangan untuk hal ini. Dan juga biasanya terakhir itu finalisasi
lantas mencetak kartu pendaftaran. Nah, ini sekedar catatan aja. Jadi sebelum melakukan finalisasi ada baiknya kita pastikan dulu bahwa data yang kita masukkan itu sudah benar. Jadi untuk meminimalisir adanya kesalahan pengisian data, nanti takutnya berpengaruh saat di PTN. Oke, untuk pemilihan prodi di sistem SNMPTN tahun 2021 itu gimana? Kalau untuk ini ya, gini, jika kita memilih 2 prodi bisa sama maupun berbeda, itu minimal salah satu PTN-nya adalah PTN yang berasal dari asal sekolah kamu, satu provinsi maksudnya. Terus kalau kita hanya memilih satu prodi, ini bebas, PTN-nya bisa dari provinsi manapun. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mau tanya nih Kak, kalau sudah dinyatakan lulus SNMPTN nih ya, tapi pengen daftar ke universitas lain lagi gitu, lewat jalur SBMPTN, lewat UTBK, itu kira-kira bisa apa enggak sih Kak? Jadi misal sudah lolos SNMPTN lalu mau mendaftar lagi di SBMPTN gitu Iya. Bisa dikatakan tidak boleh ya, karena mungkin sudah kebijakan dari sananya. Bisa juga ini kita memberikan peluang lah untuk teman-teman kita yang mungkin belum berhasil lolos di SNMPTN. Jadi biarkan mereka berproses lagi gitu di SNMPTN. Jadi kita memberikan peluang gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang udah lolos SNMPTN untuk tidak mendaftar SBM lagi ya Kak ya. Selain kita memberi kesempatan buat teman-teman yang belum lulus SNMPTN, kita juga sebenarnya nggak boleh dari pihak sananya tuh nggak boleh. Oke Kak, ini mau tanya nih, info timelinenya SNMPTN tahun 2021, apakah sudah ada info? Sebentar ya, soalnya saya juga nggak paham dulu nih. Sebentar. Jadi maaf, boleh izin Mas? Nggak muncul ya? Ya nggak apa-apa. Jadi untuk jadwalnya sendiri tanggal 4 Januari 2021 itu merupakan peluncuran sistem PMB 2021. Lalu tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ini merupakan tenggat registrasi akun LTMPT. Selanjutnya tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ini merupakan tenggat penetapan siswa yang eligible oleh sekolah. Kemudian tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ini merupakan tenggat pengisian PDSS. Selanjutnya tanggal 15 sampai tanggal 24 Februari 2021 ini merupakan tenggat pendaftaran SNMPTN. Selanjutnya yang terakhir ini tanggal 22 Maret 2021 merupakan tanggal pengumuman hasil SNMPTN. Dan juga untuk nanti misalnya untuk siswa yang lulus jalur SNMPTN bisa langsung melihat di laman PTN penerima. Terima kasih. Oke Kak, berarti mulai sekarang ini udah ada proses ya ke SNMPTN, udah mulai proses. Iya, sudah mulai tanggal 11 kemarin. Oke. Terus terakhir nih Kak, sebelum kita beralih ke SBMPTN, mau tanya tips agar lolos SNMPTN menurut Kakak nih. Tipsnya ya, jadi kan tadi sempat saya bahas ya di awal, kalau SNMPTN ini merupakan jalur seleksi menggunakan nilai rapor. Jadi tipsnya mungkin yang pertama adalah pertahankan grafik nilai, usahakan nilainya itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang kedua, ini poin yang cukup penting ya, update terus informasi mengenai jurusan dan PTN yang menjadi pilihan kita. Misal karena ini, kenapa ini penting, karena dengan ini kita bisa mengetahui passing grade tentang universitas yang kita pilih, mungkin dari apa minatnya, reputasinya apa, dan juga jurusan apa yang cocok dengan minat bakat kita. Yang ketiga, bisa mungkin hindari maksudnya gini, kita itu menyesuaikan jurusan kita sama
akan kita pilih nantinya di PTN. Misal gini, masa SMA kita ambil jurusan IPA. Nanti saat kita akan mengambil jurusan di PTN, sebisa mungkin, sedapat mungkin usahakan kita mengambil jurusan yang memang berkaitan dengan jurusan kita semasa SMK. Misal kita SMA ambil IPA, nanti di PTN sebisa mungkin kita ambil pendidikan IPA seperti itu. Jangan sampai sebisa mungkin hindarilah lintas jurusan. Yang terakhir ini cukup penting juga, jangan lupa berdoa, minta restu orang tua, dan tetap semangat, jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Sevia atas infonya tentang SNMPTN. Nah teman-teman, kita beralih ke narasumber kita yang kedua tentang SBMPTN. Kakak ini berhasil lolos nih SBMPTN Universitas Trunojoyo Madura. Kak Syifa, mau tanya nih Kak, SBMPTN itu apa sih? Oke, sebelumnya terima kasih Kak atas waktunya. Kita di sini bicara nyantai. SBMPTN sendiri adalah salah satu cara untuk masuki dunia perguruan tinggi negeri, yakni dengan cara metode tes. Jadi singkatan dari SBMPTN sendiri adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. SBM sendiri dibagi menjadi 3, yakni Soshum, Saintek, dan IPJ. IPJ sendiri adalah campuran dari Soshum dan Saintek. Nah mau tanya nih Kak, menurut pengalaman Kakak nih ya, dari awal pendaftaran sampai akhirnya lulus itu kayak gimana? Maksud saya itu kayak pendaftaran, persyaratan, alurnya itu seperti apa? Sesuai pengalaman Kakak nih. Jadi sesuai pengalaman saya ya, yang pertama yang harus kita siapkan adalah memiliki akun LTMPT. Dan yang kedua, yakni kita adalah mahasiswa kelas 12 atau lulusan tahun 2019 dan 2020. Nah Kak Syifa mau tanya nih, persyaratan untuk mengikuti SBMPTN untuk mengikuti ujiannya itu tadi itu apa aja sih yang harus kita miliki? Jadi gini, untuk persyaratan dari SBMPTN, yakni yang pertama kita harus memiliki akun LTMPT. Yang kedua, kita itu kelas 12 dan juga kita harus membayar biaya SBMPTN. Dan kita harus hadir pada seleksi kita tersebut. Dan juga ini masukin pas tesnya sendiri itu mungkin ada prosedurnya sendiri atau gimana gitu. Ini bicara alurnya ya. Iya. Jadi alurnya seperti ini. Pertama, kita harus mengisi database yang disediakan dari pihak LTMPT untuk mengisi data diri kita, bahwasannya kita itu ingin mengikuti seleksi SBMPTN tersebut. Gitu. Nah mau tanya nih Kak, untuk ujiannya sendiri itu diadakan di universitas terdekat atau di universitas yang kita daftar itu atau bagaimana? Soalnya mengingat kita kan lagi kondisi COVID-19 ini. Kalau pengalaman Kakak di tahun kemarin kan sudah ada COVID nih, gimana nih? Ya, gini ya, jadi pengalaman saya untuk tes SBMPTN sendiri ini nggak terpacu pada tempat sih, terserah kita. Tapi ada syarat tertentu, yakni tidak boleh keluar pulau. Berarti kita kan berada di Jawa, berarti harus ambil tes di Jawa. Contoh saja, saya kemarin itu ambil tes di ITS, gitu Kak. Tes di tempat terdekat gitu Iya. ya Kak. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan dari teman-teman yang akan mendaftar tahun ini. Benar nggak LTMPT tahun 2021 kembali menggelar TKA yang pada tahun 2020 sempat dihilangkan? Untuk info terbaru sekarang, benar sekali kalau TKA akan diujikan kembali. Untuk info terbarunya info TKA terbaru kembali. TKA akan diujikan kembali. Oke Kak, kalau untuk info tanggalnya bagaimana? Tanggal penyelenggaraan SBMPTN ini apakah sudah ada info dari
LTMPT? Untuk info dari LTMPT pada saat sekarang sudah ada, yakni untuk tanggal registrasi itu pada tanggal 7 Februari sampai dengan 12 Maret. Dan untuk pendaftarannya yakni pada tanggal 15 Maret sampai dengan 1 April 2021. Dan untuk pelaksanaan SBMPTN sendiri dibagi menjadi 2 gelombang, dan setiap gelombang itu dikasih waktu 1 minggu. Untuk pengumuman sendiri yakni pada tanggal 14 Juni 2021. Oke, terakhir nih Kak, tips agar lolos SBMPTN. Tips dari saya ya untuk lolos SBMPTN, kurang lebih ada 3 tips untuk kalian yang mau lolos SBMPTN. Yakni yang pertama, yang paling penting adalah restu dari orang tua. Karena apa? Biridullah, biridul walidain. Restu orang tua itu restu dari Allah. Yang kedua, yakni Jangan lupa belajar ya, Kak. kita harus mempunyai suatu keistiqomahan dalam melakukan hal baik gitu, sederhana itu, kita harus mempunyai kebiasaan hal baik. Dan yang ketiga yakni tentunya belajar, dan juga kita harus tahu sejauh mana kemampuan kita itu. Oke, mungkin dari kedua kakak ini ada yang ingin disampaikan buat teman-teman yang tahun ini nih akan melaksanakan seleksi ujian masuk ke perguruan tinggi. Buat Kak Sevia? Oke, makasih. Jadi buat teman-teman yang tahun ini mau mendaftar, semisal kalian nanti tidak lolos di SNMPTN, jangan menyerah karena masih banyak jalan. Mungkin bisa lewat jalur SBMPTN seperti Mas Syifa. Jangan patah menyerah, tetap semangat, kejar impian kalian. Makasih. Kak Syifa mungkin ada. Untuk saya ada sedikit kata-kata motivasi, yakni jangan bangga dengan nama besar kampus kalian, tapi banggalah jika nama kalian yang membuat kampus itu menjadi besar. Sekian Kak dari saya, Kak. Ya, sangat mengena sekali ya kata-kata mutiara dari Kak Syifa ini. Terima kasih Kak Sevia dan Kak Syifa sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi pengalaman ke teman-teman yang ada di rumah. Sekian tanya jawab pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di Ikamala Go to School tahun depan. Sampai jumpa.